倒是挺厉的，但什么话能说？ Di episode sebelumnya setelah Yi-chan terhempas ke sebuah jurang, Swan-er dan para tetua yang lainnya berusaha keras untuk menemukannya. Tapi sayangnya mereka sama sekali tidak menemukan jejak maupun nafas Yi-chan, sehingga Swan-er sempat menduga Yi-chan telah tiada. Padahal kenyataannya Yi-chan memasuki sebuah formasi, yang mana di tempat ini Yi-chan sempat menemukan sebuah harta karun, dan juga Yi-chan sempat bertarung dengan kultivator hebat yang sedang menyerang seorang gadis bernama Biao. Lalu kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Hanif di Radio Film. Dimanapun kalian berada, saya doakan baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini saya akan melanjutkan alur film Legend of Martial Immortal. Yang belum nonton dari awal, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar teman-teman mudah memahami alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, saya persilakan subscribe terlebih dahulu, dan selanjutnya mari kita lanjutkan alur ceritanya. Di awal adegan kita difokuskan dulu pada Yi-chan yang akan mengambil kantong penyimpanan kultivator jahat yang telah ia kalahkan. Tapi pada saat itu juga kakek Juk dengan tidak tahu malu mau merebut kantong penyimpanan itu. Dan kejadian itu tentu membuat Yi-chan terkejut. Tapi di sini Yi-chan menunjukkan kebaikannya dengan memberikan kantong itu pada kakek Juk. Mungkin itu cara penghormatan Yi-chan pada orang yang lebih tua. Terlebih lagi ranah kakek Juk yang berada di ranah semi surgawi. Kakek Juk yang memang pada dasarnya tidak tahu malu langsung mengambil kantong penyimpanan itu. Kebijaksanaan Yi-chan patut dipuji, karena meskipun kantong penyimpanan itu haknya dia, tapi Yi-chan dengan sukarela memberikannya pada kakek Juk. Setelah mengambil semua harta berharga pada kantong penyimpanan itu, kakek Juk menanyakan perihal api sejati yang dimiliki Yi-chan. Itu artinya kakek Juk memang bukan orang yang sembarangan, karena hanya seseorang di ranah tertentu sajalah yang mampu merasakan keberadaan api sejati. Oleh sebab itu Yi-chan sama sekali tidak bisa mengelak. Di sini Yi-chan berterus terang bahwa ia memang memiliki api sejati, dan api sejati itu bawaan sejak lahir. Yi-chan sedikit berbohong mungkin karena agar kakek Juk tidak mempertanyakan dari mana ia mendapatkannya. Dan yang udah nonton dari awal pasti mengetahui dari mana Yi-chan mendapatkannya. Mendengar pernyataan itu membuat kakek Juk terkejut, karena keberadaan api sejati sejak lahir adalah kejadian langka, dan Yi-chan sangat beruntung. Di sini kakek Juk menanyakan kebenaran Yi-chan yang telah menolong Biao, tapi dengan rendah hati Yi-chan mengatakan bahwa ia hanya kebetulan lewat. Apalagi ranah Biao yang berada di atasnya, yaitu ranah matahari sejati tingkat 5. Tidak sopan sekali rasanya jika mengatakan bahwa yang lemah telah menolong seseorang yang lebih kuat darinya. Namun di sini Yi-chan penasaran mengapa kultivator tadi ingin membunuh Biao. Biao menjelaskan itu karena kondisi tubuhnya yang sedikit khusus. Tidak dijelaskan khusus bagaimana yang dimaksud Biao. Hingga Yi-chan yang sedang merenungi maksud Biao langsung dipukul kakek Juk agar Yi-chan tidak sembarangan mencari tahu. Serta di sini kakek Juk mempertanyakan asal dan tujuan Yi-chan. Yi-chan menjelaskan bahwa ia berasal dari sekte Hengyu. Tapi Yi-chan berbohong bahwa sebelumnya ia pergi bersama gurunya menuju sekte Jengyang untuk mengikuti kompetisi 3 sekte, yang akhirnya ia malah tersesat di hutan ini. Tapi tidak disangka kakek Juk juga mengetahui kompetisi 3 sekte, dan atas kebaikan Yi-chan yang telah menolong Biao, kakek Juk menawarkan bantuan agar Yi-chan bisa sampai tepat waktu di sekte Jengyang. Tapi dengan syarat sesampainya di sana Yi-chan juga harus membantunya. Tidak mempertanyakan bantuan apa itu, Yi-chan langsung menyetujuinya. Selanjutnya adegan berpindah ke sekte Jengyang. Di sini kita baru diperkenalkan dengan Master Sekte Jengyang yang bernama Cheng Kun. Tidak selang lama kita diperlihatkan juga kedatangan orang-orang dari Sekte Hengyu yang dipimpin langsung oleh Master Yang. Di sini Master Yang merasa tersanjung karena Master Cheng Kun sendiri yang melakukan penyambutan, yaitu karena memang Sekte Jengyang selalu memperlakukan tamu dengan tulus, walaupun memperlakukan itu pada orang yang hanya ikut berpartisipasi pada kompetisi ini. Dalam artian seakan-akan Sekte Jengyang sudah menggenggam kemenangan. Pernyataan itu tentu membuat orang-orang dari Sekte Hengyu merasa tersinggung. Tapi Master Yang tetap santai, karena mereka hanya akan mengetahui hasilnya setelah kompetisi dimulai. Selanjutnya Master Cheng Kun memerintahkan Tetua Wu untuk mengantar mereka beristirahat di paviliun bulan. Selang setelah kepergian mereka, kita diperlihatkan kedatangan Yi-chan yang diantar kakek Juk. Di sini Yi-chan tidak menyangka akan menginjakan kakinya lagi di sekte Jengyang, sekte yang dulu telah mengusirnya. Sedangkan Master Cheng Kun yang melihat kehadiran kakek Juk merasa terheran karena ia sama sekali tidak mengundangnya.
Tapi ia tidak mau mempermasalahkan itu sekarang, karena sebagai tuan rumah ia harus menyambut siapapun yang datang. Di sini mereka berdua rupanya sudah saling kenal, dan Master Cheng Kun sangat menghormati kedatangan kakek Juk. Tapi di sini kakek Juk menunjukkan sifat angkuhnya, dan bahkan langsung meminta untuk disiapkan makanan. Karena setelah melakukan perjalanan jauh, rupanya perut kakek Juk sudah sangat lapar. Tidak lupa juga kakek Juk memberitahu bahwa ia membawa seorang murid dari Sekte Hengyu. Mendengar itu, Master Cheng Kun langsung mengerutkan dahinya. Entah apa masalahnya, tapi ia langsung memerintahkan Zhao Kang untuk mengantar kakek Juk ke paviliun bunga, serta memintanya untuk mengantarkan Yi Chen ke paviliun bulan, tempat orang-orang dari Sekte Hengyu beristirahat. Singkat cerita, saat Zhao Kang hendak mengantarkan Yi Chen ke paviliun bulan, Zhao Kang mempertanyakan Yi Chen yang masih berani kembali ke Sekte Jengyang. Mendengar itu, Yi Chen sempat menghela nafasnya, karena baginya Zhao Kang hanya pecundang yang so hebat. Zhao Kang yang pada dasarnya dulu adalah senior Yi Chen, tentu tidak terima dianggap remeh dan lalu ini yang terjadi. Yi Chen mampu menangkis serangan Zhao Kang dan bahkan berhasil membantinya. Tentu kejadian ini membuat Zhao Kang terkejut, karena sebelumnya ia tidak menduga Yi Chen berhasil memulihkan dantiannya, yang kini bahkan ranahnya telah mencapai manusia sejati tingkat 5. Sedangkan Yi Chen yang pada dasarnya menyimpan dendam pada Zhao Kang sangat bersemangat dan lalu menantang Zhao Kang untuk menyelesaikan semuanya di sini. Dan Zhao Kang tentu menerima tantangan itu dengan senang hati. Di sini Yi Chen dengan mudah menghindari serangan Zhao Kang, dan bahkan Zhao Kang terpental padahal Yi Chen hanya menangkis serangannya saja. Maka dari itu Yi Chen mengejeknya karena serangan Zhao Kang seperti orang yang belum makan. Mendengar pernyataan itu membuat Zhao Kang semakin emosi. Apalagi posisinya yang merupakan murid dalam Sekte Jengyang yang berada di ranah manusia sejati tingkat 9, 4 tingkat lebih tinggi dibanding Yi Chen. Rupanya kemampuan Zhao Kang ini tidak sebanding dengan mulut besarnya, seperti halnya anjing ompong yang hanya bisa menggonggong. Di sini Zhao Kang merengek memohon dikasihani saat Yi Chen benar-benar ingin menebas kepalanya. Bahkan ia juga sampai memberitahu keberadaan Ning Xuang yang berada di puncak Xuanling, berharap dengan informasi itu Yi Chen akan memaafkannya. Namun Yi Chen tidak memperdulikannya dan lalu ini yang terjadi. Beruntunglah Yi Chen masih mau berbelas kasihan, dan tebasan itu sebagai peringatan bahwa ia bisa melakukan suatu hal yang bahkan lebih dari itu. Selanjutnya Yi Chen melanjutkan perjalanannya menuju paviliun bulan untuk menemui Xuan Er. Tapi sementara kita dibawa dulu ke puncak Xuanling, tempat Ning Xuang berkultivasi. Salah seorang juniornya mengabarkan tentang Sekte Hengyu yang tinggal di paviliun bulan. Mendengar itu Ning Xuang langsung menghentikan kultivasinya. Di sini Ning Xuang teringat dengan salah seorang murid dari Sekte Hengyu yang pernah menyelamatkannya, yang mana orang tersebut bernama Chen Yi. Jadi di hari kompetisi inilah Ning Xuang berharap bisa bertemu dengannya lagi, dan nama murid itu yang sangat mirip dengan Yi Chen. Ning Xuang berharap itu memang benar-benar Yi Chen. Kembali ke Yi Chen yang telah sampai di paviliun bulan. Tapi kita difokuskan dulu pada dua murid dalam sejati, yang sedang melihat Xuan Er yang menangisi kepergian Yi Chen. Rupanya sesayang itulah Xuan Er pada muridnya. Jadi pada kenyataannya para tetua sudah mencari Yi Chen beberapa hari dan beberapa malam, namun tidak juga ditemukan. Oleh karena itu mereka terpaksa mengakui bahwa Yi Chen sudah meninggal dan bahkan sudah membangun makamnya. Hingga pada saat itu juga murid pria melihat keberadaan Yi Chen. Tapi di saat murid wanita hendak ingin melihatnya, Yi Chen malah sudah masuk ke dalam. Akibatnya murid wanita menganggap murid pria sedang berhalusinasi. Setelah Yi Chen memasuki paviliun ini, semua murid terkejut dengan keberadaan Yi Chen. Begitupun juga dengan Yi Chen, yang terheran pada semua murid yang setiap melihatnya seperti melihat hantu. Yaitu memang karena Yi Chen sudah dianggap meninggal. Hingga pada saat itu juga Yi Chen melihat keberadaan Ling Er. Tidak pakai basa-basi, Yi Chen langsung menyapanya. Tapi bukan sambutan baik, Ling Er malah melancarkan serangan karena menganggap itu hanya ilusi yang sedang menyerupai Yi Chen.
Setelah serangan itu mengenai Yi Chen, Ling Er terkejut ternyata pria di hadapannya ini adalah Yi Chen asli. Sedangkan Xuan Er yang mendengar suara Yi Chen langsung bergegas melihatnya. Hingga setelah benar-benar melihat keberadaan Yi Chen, Xuan Er berusaha stay cool agar tidak kehilangan wibawanya. Namun ini yang terjadi. Rupanya niatan Xuan Er yang berusaha stay cool dikalahkan oleh rasa rindunya. Tentu kesempatan ini juga langsung dimanfaatkan bocah cabul ini, sehingga Ling Er yang menyaksikan itu terlihat gugup dan sedikit cemburu. Sementara adegan dialihkan dulu ke Master Yang yang sedang mengantar Ning Xuang yang ingin menemui salah seorang murid dari sekte Yu. Hingga langkahnya terhentikan saat melihat orang yang dicarinya sedang bermesraan dengan wanita lain. Dan episode kali ini berakhir. Kompetisi 3 sekte adalah kompetisi yang Yi Chen tunggu-tunggu. Karena di kompetisi inilah ia akan menunjukkan kekuatannya. Berharap Tetua Wu maupun Ning Xuang menyesali perbuatannya dulu. Jadi semuanya memang karena sebuah dendam. Tapi sebelum kompetisi dimulai, Yi Chen harus menyelesaikan perjanjiannya dulu dengan kakek Juk. Yang mana kakek Juk membawa Yi Chen ke tempat terlarang sekte Jengyang. Entah apa yang ingin dilakukan kakek Juk. Yang jelas Master Cheng Kun tentu tidak akan membiarkannya. Tapi sayangnya kita hanya akan mengetahuinya di episode selanjutnya. Jadi yang penasaran dengan kelanjutannya, saya persilakan subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Radio Film izin pamit, sekian dan sampai jumpa.